Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Dengan-Mu Tuhan kami selalu berkemenangan dalam segala perkara. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 32. Tertulis demikian. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu memberikan anaknya uang kertas 10.000 dan 1.000 untuk diberikan sebagai persembahan di gereja. Dengan maksud untuk mengetes anaknya, ibunya berpesan, berikanlah salah satu dari uang kertas ini sesuai dengan yang kamu ingin berikan dan simpan yang lainnya buat kamu. Setelah ibadah di gereja, sang ibu bertanya kepada anaknya, berapa yang kamu berikan? Anaknya menjawab, tadinya saya mau berikan 10.000, tapi Bapak Pendeta katakan, berikanlah dengan hati sukacita dan jangan bersedih. Maka saya berikan uang yang 1.000. Memberi kepada Tuhan tentu harus dengan hati yang bersukacita. Jangan dengan terpaksa, tapi menurut kerelaan hati. Dalam Imamat 27 ayat 32 ini dikatakan, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Di sini kita membaca tentang ketetapan Tuhan mengenai persepuluhan yang diambil dari hewan ternak. Setiap hewan yang ke-10 dari kawanan yang melewati tongkat seorang gembala harus menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Tuhan tidak meminta 9, Tuhan hanya meminta 1 dari 10. Tuhan mengerti apa yang menjadi keperluan umatnya. Itu sebabnya Tuhan tidak memaksa untuk mengambil yang 9, tapi Tuhan meminta hanya 1/10 dari ternak yang umatnya miliki. Perintah ini berkaitan dengan kenyataan bahwa Tuhanlah sang pemberi berkat. Dialah yang memberikan kehidupan. Dialah yang membuat ternak itu berkembang biak dan menjadi semakin banyak. Dan itu sebabnya setiap orang percaya dipanggil untuk mengembalikan sebagian dari apa yang mereka punya untuk diberikan kepada Tuhan sebagai bentuk dari pengakuan, penghormatan, dan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah karena Tuhan. Persepuluhan ini merupakan sebuah tindakan iman dan ketaatan. Sebelum ada hukum Taurat, Abraham, juga Ishak dan Yakub memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Bahkan jauh sebelum itu, anak-anak Adam dan Hawa memberikan persembahan kepada Tuhan. Di zaman sekarang ini mungkin sebagian besar dari kita tidak punya hewan ternak untuk dihitung dan diberikan kepada Tuhan. Tapi prinsipnya di sini masih berlaku bahwa Tuhan inginkan memberi kepadanya dengan hati yang tulus sebagai ungkapan syukur dan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber segala berkat di dalam hidup kita. Ketika kita setia memberikan bagian yang kita miliki kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita percaya, beriman kepadanya.
bukan beriman kepada harta dunia, tapi beriman pada Tuhan sebagai penyedia dan pemelihara di dalam hidup kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah memberi apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan, baik dalam hal waktu kita, tenaga, maupun berkat materi? Apakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sungguh mempercayainya dan menghormatinya sebagai sang pemberi dan sumber dari segala sesuatu yang kita miliki? Mari ingat akan Tuhan, percaya kepadanya, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau Bapa yang baik yang selalu menuntun kami untuk kami mengingat akan Engkau, mengajar kami untuk selalu menghormati dan sadar bahwa Engkau Tuhan adalah sumber segalanya dari semua yang kami miliki. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak terikat dengan berbagai hal dalam kehidupan kami secara materi, tapi agar hati kami selalu tertuju kepadamu, percaya Engkaulah sumber berkat, dan sudah sepatutnya kami memberikan kepadamu Tuhan sesuai kehendak-Mu, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan dapat memberikan, bahkan melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau memberi kepadamu Tuhan waktu kami, kehidupan kami, berkat-berkat yang kami miliki. Ajar kami untuk berkorban dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan selalu dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berkati setiap kami Tuhan dan lawat setiap kami yang sedang dalam pergumulan persoalan. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.